sampaikan berkaitan dengan tentang literasi. Yang paling pertama, saya pelan-pelan dulu. Jangan 3 kali. Li, T, Li, T, Ra, Si, literasi. Yes, yes, yes. 3 kali yes, yes. Nggak boleh. Ulang. Tepuk literasi. 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 Yes, yes, yes. 3 kali. Sekali lagi. Oke. Sekali lagi. Sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk literasi. 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 Yes, yes, yes. Nanti diajarkan di dalam kelas. Oke, mengapa guru perlu memiliki kompetensi literasi? Dari jawabannya ini Bapak Ibu. Guru perlu mengembangkan profesinya melalui kegiatan membaca, menulis dan melakukan riset tindakan kelak. Membaca, menulis dan melakukan riset tindakan kelak. Kemudian yang berikutnya, guru perlu menjadi model atau figur teladan mencontohkan perilaku atau kesenangan terhadap kegiatan literasi. Dari Bapak Ibu, kita harus menjadi model atau teladan bagi siswa. Kalau kita rajin membaca di dalam kelas maupun di rumah, maka kita akan menjadi teladan untuk siswa. Itu pengertian literasi. Kemudian, siapa yang dapat mendapatkan manfaat kerangka kompetensi literasi guru? Yang pertama, kepala sekolah, pengawas sekolah, lembaga pelatihan guru, perguruan tinggi, dan mitra pembangunan mendapatkan literasi untuk mengembangkan program peningkatan kapasitas guru. Kemudian yang kedua, platform pembelajaran atau media elektronik dapat menyediakan pilihan bahan ajar. Jadi kita di 3 kota semua guru yang ada di Indonesia ini sudah ada platform untuk belajar, yaitu platform Merdeka Mengajar. Jadi kita belajar dari sana, mulai dari media pembelajaran dan juga bahan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kita di sekolah ini harus buat komunitas di PBM. Ya. Platform Merdeka Mengajar menunjang pemenuhan peningkatan kompetensi literasi guru. Jadi di dalam PBM ini sudah disediakan untuk belajar guru terkait dengan literasi, meningkatkan rapor pendidikan. Jadi kita cek sama-sama. Kemarin saya sudah kirim di grup terkait dengan rapor pendidikan Bapak Ibu. Ini poster rapor pendidikan S3 bakal 1. Jadi yang pertama, kemampuan literasi murid itu kita kategorinya sedang. Jadikan kategorinya tinggi, kemudian karakternya baik, kondisi iklim sekolahnya bagus. Kemudian ada satu yang merah kemarin ini. Ini kemampuan mengerti murid. Ini yang menjadi perhatian kita bersama, Bapak Ibu. Jadi kita perlu pendampingan untuk anak-anak mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian kita lanjut. Mengapa kita perlu memahami konsep literasi dengan tepat? Yang pertama, satuan pendidikan perlu melaksanakan program literasi yang berdampak pada peningkatan kompetensi peserta secara signifikan. Jadi kita punya kemajuan literasi di Paga 1 itu belum terlalu
signifikan. Jadi ini menjadi perhatian kita bersama juga. Kemudian yang kedua, program literasi sekolah yang tidak tepat sasaran sering berawal dari kesalahpahaman tentang literasi. Jadi selama ini kita mempunyai kesalahpahaman tentang literasi dan kita belajar secara mendalam terkait dengan literasi. Kemudian yang ketiga, dengan semangat kurikulum merdeka yang memberikan ruang lebih luas bagi satuan pendidikan, pendidik diharapkan dapat menata ulang pemahaman tentang literasi. Hal ini bertujuan agar mereka dapat menciptakan lingkungan belajar dan merancang pembelajaran beserta asesmen yang meningkatkan kecakapan literasi peserta. Jadi Bapak Ibu sekalian, diharapkan kita memiliki pemahaman yang sama tentang literasi ini. Jadi selama ini pemahaman kita tentang literasi itu masih sangat minim. Nanti kita akan tes dulu pemahaman kita tentang literasi. Kemudian saya tes dulu bagaimana kita punya pemahaman tentang literasi. Jawabannya tepat dan tidak tepat. Jadi pertanyaannya, literasi hanya baca dan tulis. Jawabannya tepat atau tidak tepat. Kemudian seterusnya. Silakan Bapak Ibu kerja dulu, boleh? Atau langsung jawab saja? Langsung jawab saja, Pak. Ya, oke, mulai dari nomor 1. Literasi tidak hanya baca tulis, tepat atau tidak tepat? Tepat. Tepat, Tidak. Tidak tepat. Kalau tepat, literasi tidak hanya baca tulis, tepat atau tidak tepat? Tepat. Tepat. Artinya literasi Alasan. artinya literasi bukan hanya baca dan tulis. Oke. Betul. Kemudian nomor 2. Nomor 2, teks untuk kegiatan membaca pembelajaran tidak hanya teks tulis saja. Tepat atau tidak tepat? Tepat. Teks untuk kegiatan membaca. Tidak hanya teks tulis saja. Teks tulis saja. Tepat. Teks untuk kegiatan membaca. Sepakat. Teks untuk kegiatan membaca. Maksudnya ada lagi selain tuh. Literasi dan mulai dari hanya baca tulis. Teks untuk kegiatan membaca. Teks untuk kegiatan membaca pelajaran. Oke, dari Bapak Ibu, saya akan jelas secara terperinci dari 8 poin ini. Yang pertama itu literasi tidak hanya baca tulis. Jawabannya itu tepat karena Tepat. untuk berliterasi anak-anak perlu mengeja, supaya dia bisa memahami. Yang pertama mengeja, yaitu membaca fasih. Membaca fasih dalam arti di sini yaitu membaca jelas. Bagaimana anak-anak itu bisa membaca dengan jelas. Itu yang berkaitan dengan membaca fasih. Yang berikutnya itu keterampilan menulis. Bagaimana anak tersebut habis membaca lalu dia melakukan tulis di dalam bukunya. Itu yang pertama. Yang kedua, teks untuk kegiatan membaca atau pembelajaran tidak hanya teks tulis saja. Itu jawabannya di sini, Bapak Ibu Guru. Saat ini, bahan ajar dan media pembelajaran itu bersifat multimodal. Multimodal dalam arti di sini, Bapak Ibu, merupakan teks yang disajikan melalui perpaduan mode antara teks visual. Teks visual dalam arti gambar statis, habis itu lisan. Lisan itu dalam arti aural, menyampaikan lisan. Yang berikutnya itu linguistik dan gestur. Bagaimana cara seorang guru untuk menyampaikan, contohnya saya ambil contoh pada saat guru membaca cerita, sekalian dengan gestur juga. Pada saat menyampaikan cerita, contohnya anak-anak sedang bermain di lapangan, kita harus mempraktik bagaimana kita punya gestur tubuh untuk menjelaskan hal tersebut kepada anak-anak supaya anak-anak bisa paham. Oh, seperti ini dia punya bentuk permainan lewat gestur tubuh. Nah, yang berikutnya itu Gestur tubuh. spasial. Atau Spasial dalam arti, contohnya di mata pelajaran IPA, kita kasih tunjuk gambar atau poster dengan anak-anak pohon tomat dengan buahnya. Kita harus sampaikan, ini adalah akarnya. Secara terperinci dengan anak-anak, ini adalah pohonnya. Nah, buahnya juga kita sampaikan, bentuk buah itu seperti apa dan fungsi dari
otomatik untuk apa di dalam tubuh. Itu yang artinya spasial. Dan kita harus tulis. Contohnya tadi, kita buat poster. Kita buat berupa tulisan di sampingnya itu jumlah dari buah tomat tersebut. Contohnya jumlah buah itu 6, buah tomat itu 6. Kita harus tulis di sampingnya supaya anak-anak bisa tahu oh, jumlah buah tomatnya itu ada 6. Itu untuk kelas maba. Kalau kelas 4, 5, 6 ke atas tidak mungkin seperti itu lagi. Beda lagi cara literasinya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, ketiga, program membaca di sekolah bisa menggunakan buku apa saja. Apakah ini tepat atau tidak tepat Bapak Ibu? Tepat. Program membaca di sekolah bisa menggunakan buku apa saja. Ini jawabannya tidak tepat. Ini jawabannya tidak tepat Bapak Ibu. Jadi di sini pemilihan buku yang harus sesuai dengan kemampuan anak dalam hal membaca atau buku berjenjang. Buku berjenjang dalam arti contohnya Bapak Ibu pasti tahu. Nah, yang keempat, anak yang belajar membaca pasti dapat memahami isi bacaan. Apakah ini Sudah. tepat atau tidak tepat? Dari tadi, Pak. Tidak tepat. Jawabannya tidak tepat Bapak Ibu. Karena pemahaman isi bacaan terkait dengan makna kata atau yang dimaksud dengan ujaran. Bapak Ibu. Baik, Yang Pak. kelima, kegiatan pembelajaran membaca harus dilakukan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia saja. Apakah ini tepat atau tidak tepat Bapak Ibu? Jawabannya di sini itu tidak tepat. Pada dasarnya semua guru adalah guru membaca. Bukan hanya bahasa Indonesia saja. Karena semua mata pelajaran itu menggunakan teks dalam berbagai bentuk. Yang seperti saya jelaskan tadi, contohnya di mata pelajaran IPA, kita harus jelaskan secara terperinci berkaitan dengan apa yang kita tunjuk dengan anak-anak. Contohnya gambar tomat tadi, seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang ketujuh. Guru tidak perlu melakukan asesmen kemampuan membaca siswa secara berkala. Ini jawabannya Bapak Ibu tidak tepat. Jadi di sini asesmen kemampuan membaca perlu dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kesulitan membaca siswa. Bisa kita, contohnya satu buku, anak-anak kita kasih hari ini bukunya untuk membaca, tapi anak-anak tersebut belum memahami isi bacaannya, belum. Bisa kita kasih terus itu buku, tempo waktunya itu 1 bulan. Buku yang sama kita kasih, sampai anak-anak itu bisa memahami isi bacaan tersebut. Bapak Ibu, bisa. 1 bulan, tempo waktunya itu hanya 1 bulan Bapak Ibu. Nah, nomor 7, guru tidak perlu memodelkan atau mengajari kegiatan membaca karena peserta didik yang diharapkan lebih aktif. Jadi ini jawabannya Bapak Ibu, itu tidak tepat. Karena pemodelan atau pengajaran guru dalam kegiatan membaca sangat penting untuk membantu peserta didik menjadi pembaca yang efektif. Wow. Jadi itu. Nah, 8, pembelajaran baca dapat dilakukan dengan melatih peserta didik menggabungkan bunyi huruf. Kira-kira kemarin di bawah Pak Anis. Pembelajaran baca dapat dilakukan. Pembelajaran membaca dapat dilakukan dengan melatih peserta didik. Ini jawabannya Bapak Ibu. Sebelum peserta didik mampu membaca untuk pemahaman, mereka terlebih dahulu wajib membaca. Wajib membaca itu berkaitan dengan nomor 8. Contohnya Ibu, karena waktu berliterasi ini hanya 15 menit. Sebenarnya waktu ini sangat sedikit untuk kita berinteraksi. Kemarin itu Ibu, fasilitator menjelaskan sebelum pada saat kita masuk kasih anak-anak waktu 15 menit untuk berliterasi. Nah, berliterasi itu harus ada hubungannya dengan mata pelajaran yang kita bawa. Jangan kita kasih saja buku, tidak boleh. Contohnya mata pelajaran apa yang kita bahas itu hari. Nah, kasih buku juga sesuai dengan materi yang kita bahas. Kegiatan ini. Nah, untuk buat videonya Bapak Ibu, seperti yang Pak Hans jelaskan tadi. Buat videonya hanya video di literasi itu 15 menit itu saja, tidak masuk ke materi inti, tidak. Materi intinya tidak usah buat video, hanya literasi 15 menit.
Karena ini nanti Bapak Ibu, nanti fasilitator datang turun langsung ke sekolahnya kita, datang cek langsung. Nah, untuk literasi bukan hanya guru kelas, tapi semua guru. Berarti Setiap kita masuk kelas, karena waktu literasinya 15 menit. Kita harus berliterasi dulu. Bukan hanya mata pelajaran yang kita literasi, tapi semua mata pelajaran. Agama, contohnya saya punya kemarin. PJOK. Literasi bukan hanya membaca, tapi saya harus mempraktekkan di luar. Bisa juga seperti itu. Nah, bisa juga kita kasih saja video dengan anak-anak. Anak-anak harus memahami isi video itu. Atau bisa juga poster, gambar. Kita kasih tunjuk dengan anak-anak. Bisa. Itu tadi yang dimaksud dengan multimodal. Multimodal. Nah, bukan hanya terpaku pada teks atau bacaan. Mungkin itu saja dari saya yang bisa dari Pak. Terima kasih Pak Yolan. Baik, terima kasih untuk Pak Yolan yang telah menjelaskan teks awal kita mengenai literasi. Jadi Bapak Ibu, sampai di sini mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan atau diragukan terkait dengan jawaban. Baik, terima kasih Pak Yolan. Jadi untuk saya secara pribadi, saya sudah lakukan gerakan literasi 15 menit ini sejak tahun lalu. Itu karena saya melakukan pendataan dulu mana siswa yang belum lancar membaca. Tapi konteksnya ini beda. Di dalam ini asumsinya bahwa semua anak-anak sudah bisa membaca. Tetapi yang saya lakukan anak-anak yang belum paham membaca. Saya data kemarin ada di kelas 5 sekarang 5A ada 11. Maksudnya saya buat ini tahapnya, ada yang sangat buruk, ada yang kurang fasih. Tapi 15 menit saya di poin keempat tadi saya persilakan mereka membaca buku apa saja. Itu makanya saya bertentangan dengan yang poin keempat, karena memang ini konteksnya berbeda. Yang terpenting saja mereka bisa membaca. Kemudian misalnya Excel dia harus bisa menggabungkan dulu. Dan saya kasih buku apa saja, misalnya buku yang ada di kelas 5, tidak berjenjang memang, di sana ada buku kelas 6. Jadi buku kelas 5, baca buku kelas 6. Jadi untuk gerakan literasi 15 menit ini, bukunya saya sudah jalankan sejak dulu, hanya konteksnya. Oke, baik, terima kasih Pak Jif. Jadi saya langsung saja lanjutkan bawa materinya. Jadi ada jawabannya sebentar. Pertanyaan nomor 1 tadi, literasi tidak hanya baca dan tulis, jawabannya tadi adalah tepat. Jadi ini, literasi tidak hanya membaca dan menulis dalam pengertian sempit, yaitu mengeja, membaca dengan fasih, dengan keterampilan menulis yang mekanik. Kemampuan membaca seseorang itu kemampuan memahami bacaan, menganalisis, merefleksi, menunjukkan kecakapan literasinya. Demikian pula kemampuan untuk menyajikan gagasan secara struktur, analitis, kreatif, dan imajinatif. Membaca adalah fondasi bagi meningkatnya kecakapan berpikir seseorang secara sistematis. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan literasi ini sebenarnya terkait dengan persoalan yang disampaikan oleh Pak J. Jadi kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, sebenarnya salah kita semua. Sebenarnya di kelas 5 itu sudah seharusnya lancar membaca. Jadi ini perhatian kita bersama, lebih khusus di guru di kelas rendah. Nanti kita turun langsung ke kelas 1, di kelas 2, di kelas 3. Jadi kita kerjasama untuk meningkatkan literasi di sekolah. Kemudian terkait dengan apa tadi, soal tes abal atau pembagian kelompok yang lancar dan lancar. Jadi itu hal yang perlu dilakukan guru. Mana yang anak yang lancar membaca, mana yang belum lancar, dan mana yang belum sama sekali. Jadi tugasnya guru di situ ada 2 hal. Yang pertama, membaca nyaring. Yang kedua, membaca pada saat pembelajaran. Misalnya, ada anak yang tidak bisa membaca. Jadi tugas kita guru mengajak anak itu untuk membaca. Kita jelaskan ke mereka bagaimana menurut kalian gambar yang ada dalam sampul buku ini. Dari situ menimbulkan imajinasi siswa untuk tertarik membaca buku. Itu Bapak Ibu. Kemudian untuk misalnya saya tanya satu TP
Ibu kok mungkin masih ingat satu TP untuk kelas 1 terkait dengan materi. Ya. Ya, menerapkan simbol-simbol Pancasila. Jadi kita cari buku yang berkaitan dengan Pancasila untuk anak-anak. Jadi di sekolah kita belum ada bukunya. Jadi yang ada di Pagar 2. Nanti 1 bulan ke depan kita pindah ke sana. Dari Pagar 2 kita mendampingi anak-anak dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 supaya mereka itu lancar membaca. Jadi saya dengan Pak Yolan dan semua guru kita turun bersama-sama di kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Itu menjadi perhatian. Makanya Bapak Ibu, hasil IPK kita setiap hari itu setiap tahun itu menurun dari hasil apa yang saya paparkan tadi. Itu menjadi masalah. Bukan kesalahan guru kelas 5 yang saat ini, bukan. Jadi jangan menyalahkan siapa-siapa. Itu kesalahan kita semua. Jadi kesalahan ini harus diperbaiki. Kemudian pertanyaan yang kedua kali, teks untuk kegiatan membaca pelajaran tidak hanya teks tulisan. Jawabannya apa? Ini alasannya. Saat ini pengajar atau media pembelajaran harus bersifat multimoda, yaitu menggunakan lebih dari satu moda, baik cetak, visual, audio visual, gestur, spasial dan lain-lain untuk mengoptimalkan stimulasi pemahaman terhadap kecerdasan mandiri siswa. Jadi Bapak Ibu, kita kalau pergi ke dalam kelas kita harus punya 3 media ini, karena cara belajarnya anak-anak di dalam kelas berbeda-beda. Ada yang sukanya mendengarkan, kemudian ada yang sukanya melihat video, dan ada yang sukanya melihat gambar. Jadi kita sebagai guru harus menyiapkan itu semua. Jadi kalau tidak alasan tuh ayo, bagaimana ini ya? Pokoknya bagaimana caranya supaya maksimal. Itu oke? Baik, Pak. Nomor 3, program membaca di sekolah bisa menggunakan buku apa saja. Jadi tidak tepat. Jadi tidak semua buku itu bisa digunakan untuk program membaca di sekolah. Bukunya buku berjenjang. Di kelas 1, bukunya lain dengan kelas 2. Buku itu juga dengan kelas 3, kelas 4, dan kelas 5 sampai kelas 6. Pemilihan buku yang ramah cerna yang sesuai dengan kemampuan membaca siswa. Buku berjenjang menentukan keberhasilan program membaca. Buku-buku yang mengandung inklusivitas, anti perundungan, toleransi juga perlu digunakan untuk mengembangkan karakter mereka. Selain buku pelajaran, guru juga menggunakan dari berbagai sumber yang sesuai dengan materi pembelajaran. Jadi untuk kelas 1 buku yang ramah cerna yang sesuai dengan kemampuan membaca siswa, yang mengandung materi tentang perundungan, toleransi, serta mengembangkan karakter. Kemudian untuk kelas tinggi, kita bisa mengaitkannya dengan materi pelajaran kita bersama. Misalnya saya punya materi tentang makhluk hidup. Misalnya ada unsur cerita tentang domba dan kambing. Saya bacakan ceritanya untuk anak-anak supaya mengerti dan memahami apa itu tumbuhan dan hewan. Dari cerita itu memberikan gambaran tentang materi. Kemudian yang berikutnya, anak yang lancar membaca pasti dapat mengalami sifat bacaan. Apakah benar atau tidak? Tidak. Tidak benar, Leo Bebe. Tidak. Tidak tepat. Anak yang lancar membaca belum tentu dia memahami bacaan. Pemahaman isi bacaan terkait dengan makna kata dan maksud ujaran. Sedangkan kelancaran membaca berkaitan dengan pemahaman akan bentuk, arah dan bunyi huruf. Oleh sebab itu, peserta didik perlu membangun pemahaman akan makna kata dan ujaran sambil terus melatih kelancaran membaca. Kemudian yang kelima, kegiatan pembelajaran membaca harus dilakukan pada pelajaran bahasa Indonesia. Ini tepat atau tidak tepat tadi? Tidak. Jadi untuk kegiatan literasi atau membaca ini bukan hanya tugas guru bahasa Indonesia saja, tapi tugas semua guru, baik guru matematika, guru PJSK, guru IPA atau guru lain-lain, guru agama, itu tugas kita guru. Jawabannya ini tidak tepat. Nanti Bapak Ibu baca sendiri saja.
Pada dasarnya semua guru adalah guru membaca karena semua mata pelajaran menggunakan teks dalam berbagai bentuk. Misalnya mata pelajaran yang keluar tentang olahraga, misalnya gerakan lokomotor, Jadi Bayolan sebelum melaksanakan praktik, dia memberikan bacaan untuk siswa, misalnya menampilkan biografi seorang pelari lokomotor yang paling hebat, supaya merangsang siswa untuk belajar tentang gerakan lokomotor. Kemudian yang keenam, guru tidak perlu melakukan asesmen kemampuan bahasa siswa secara berkala. Ini tepat atau tidak tepat? Jawabannya tidak tepat. Tidak tepat. Asesmen kemampuan membaca perlu dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kesulitan membaca siswa. Jadi sama seperti yang saya sampaikan oleh Pak Jeff tadi. Jadi selama ini Pak Jeff dilakukan dan membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Jadi itu merupakan bagian dari asesmen penilaian terhadap siswa-siswa yang kategorinya belum sama sekali membaca, setengah-setengah dan lancar. Kemudian yang ketujuh, guru tidak perlu memodelkan mengajari kegiatan membaca karena peserta didik yang diharapkan lebih banyak. Ini pernyataan tepat atau tidak tepat, Ibu? Jawabannya tepat. Tidak tepat. Permodelan atau pengajaran guru dalam kegiatan membaca sangat penting untuk membantu peserta didik untuk menjadi pembaca yang efektif. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik bukan berarti guru tidak memiliki peran dalam pengajaran, tapi guru juga melepaskan tanggung jawab kepada peserta didik untuk secara bertahap, mulai dari permodelan guru hingga peserta didik melakukan secara mandiri. Jadi Bapak Ibu, pernyataan ini mengajak kita untuk mengaitkan materi dengan kesempatan. Kemudian yang ke-8, pembelajaran membaca dapat dilakukan dengan Responsibility itu tanggung jawab. Jadi, ini jawabannya tepat. Nanti saya kirim di grup materinya OBB terkait dengan ini. Jadi saya baca firman saya. Oke, terkait dengan ini, terkait dengan lama pernyataan ini tadi. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan atau mungkin apa sebenarnya literasi dari gambaran-gambaran ini. Jadi dari 8 pertanyaan mungkin Bapak Ibu mengambil sebuah inti apa sebenarnya literasi. Ya. Tidak ada yang bisa jawab. Oke, jadi dalam pengertian yang agak jadul, literasi itu adalah melek dulu. Nah, program pemerintah sejak tahun 2010 sudah ada programnya, yaitu gerakan literasi sekolah secara spesifik. Nah, di situ bahwa definisi literasi ini kesimpulan saya juga sih. Jadi literasi didefinisikan dan sifat kemelekkan yang perlu luas, bukan hanya bahasa tulis, tetapi melek misalnya menonton pertunjukan budaya dan lain-lain. Jadi intinya bukan hanya di literasi baca tulis. Jawaban dari saya. Tidak ada pendapat lain dari teman-teman. Oke, kita lanjut. Apakah literasi? Literasi itu masyarakat awam menganggap bahwa literasi hanya menyangkut kegiatan membaca pasti dan menuliskan rangkaian huruf dan kata semasa. Jadi itu pengertian masyarakat umum bahwa literasi itu hanya kegiatan membaca dan menulis rangkaian huruf dan kata semasa. Jadi literasi itu bukan hanya itu. Jadi tidak terlampaui oleh pengertian ini. Literasi juga sering diragukan dengan pengetahuan terkait dengan konten, pengetahuan lintas disiplin, sehingga mengalihkan kritik dari tugas-tugas mereka yang esensial, yaitu penguatan literasi dalam proses pembelajaran. Apakah literasi? Sejatinya, literasi adalah serangkaian kompetensi untuk berpikir tentang teks dan menghubungkan teks dengan diri dan teks lain dan di dunia yang lebih luas. Jadi literasi sejatinya adalah rangkaian
kompetensi berpikir tentang teks dan teks lain dan membandingkannya di dunia yang lebih luas. Kemudian kompetensi ini dimulai dari serangkaian kegiatan meningkatkan kecakapan berpikir peserta didik tentang teks yang dengan pendampingan guru. Yang ketiga, guru perlu memiliki kompetensi literasi. Jadi ini yang paling penting Bapak Ibu. Jadi guru memiliki kebiasaan membaca. Kalau kita sering membaca, maka anak juga akan kena virusnya. Jadi ini penting. Kemudian yang keempat, guru harus membuatkan kecakapan literasi melalui proses pembelajaran, asesmen dan pembelajaran yang kaya literasi. Kemudian makna atau pengertian literasi, kompetensi peserta didik dalam memahami, menggunakan